Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat musim haji telah selesai, kaum kafir Quraisy lagi dan lagi memikirkan berbagai cara yang akan mereka gunakan dalam menghentikan dakwah kaum muslimin. Seperti menghina untuk melemahkan semangat juang kaum muslimin, kaum kafir Quraisy bahkan menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila dan tukang sihir. Saat beliau SAW sedang duduk bersama para sahabat dari kalangan al-mustad'afun. Kaum ini adalah kaum yang lemah, biasanya terdiri dari orang fakir miskin. Kaum kafir Quraisy dengan entengnya mencela mereka seolah mereka adalah orang yang lebih baik. Mereka juga menyebarkan tuduhan dusta mengenai ajaran serta pribadi Rasulullah. Tindakan itu digunakan agar tidak memberikan kesempatan orang awam dalam merenungi dakwah dan firman Rasulullah SAW, di mana kaum kafir Quraisy sering berkata bahwa yang dibawa Rasulullah itu hanyalah dongeng atau hanya sebuah kebohongan yang diajarkan kepada manusia, sehingga mereka menghalangi orang-orang agar tidak mendengarkan Al-Quran dengan cara mengimbanginya dengan dongeng cerita mereka. Disebutkan bahwa An-Nadar bin Al-Harits yang telah belajar cerita tentang raja-raja Persia, khususnya tentang Rustum dan Afandiar, dikala Rasulullah sedang duduk memberitahukan mengenai firman Allah untuk mengingatkan manusia akan hari pembalasan. Maka di saat itu juga, An-Nadar menimpali Nabi Muhammad dengan berkata, "Demi Allah, ucapan Muhammad tadi tidak lebih baik dari ucapanku ini." Kemudian dia bercerita tentang Raja Persia. Setelah itu dia membuat orang-orang membandingkan ceritanya dengan ucapan Rasulullah. Jadi berdasarkan apa ucapan Muhammad bisa lebih baik dari ceritaku ini? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadar membeli seorang budak perempuan. Setiap dia mendengar ada seseorang yang tertarik terhadap Islam, maka dia menarik orang tersebut menuju budak perempuannya dan berkata, "Hidangkanlah untuknya makanan, serta bernyanyilah untuknya. Ini adalah lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh Muhammad kepadamu." Awalnya metode tadi dilakukan sedikit demi sedikit, hanya sekedar digunakan untuk mencegah berkembangnya dakwah Islamiyah. Lalu, pada permulaan tahun keempat kenabian, beberapa bulan setelahnya, kaum kafir Quraisy merasa bahwa metode yang mereka lakukan tidaklah efektif dalam menggagalkan dakwah Islamiyah. Untuk sekian kalinya, mereka mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah dengan hasil untuk memutuskan melakukan metode yang begitu kejam, yaitu menyiksa kaum muslimin. Awal mulanya, masing-masing kepala suku mencari informasi mengenai siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka. Kemudian, orang tersebut akan dibawa oleh utusan kaum kafir Quraisy. Maka di sini mulailah mereka menyandra kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang amatlah keji. Abu Jahal bila mengetahui seorang laki-laki dari kalangan bangsawan masuk Islam, maka ia hanya akan mencaci, menghina, serta mengancamnya bahwa dia akan membuatnya mengalami sebuah kerugian materi ataupun psikologi. Sedangkan, jika orang tersebut berada dalam golongan di bawah bangsawan, maka ia tidak akan segan memukul dan menghasutnya. Ada beberapa tokoh Islam yang tercatat mendapatkan penyiksaan oleh kaum kafir Quraisy. Utsman bin Affan yang merupakan salah satu dari As-Sabiqun Al-Awwalun, kelompok pertama yang menerima Islam, dia digulung ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma oleh pamannya sendiri. Kemudian menyalakan api di bawahnya untuk menakutinya agar dia mau meninggalkan Islam. Lalu Mus'ab bin Umair, saat ibunya mengetahui dia telah memeluk Islam, Mus'ab diusir dari rumah membiarkan anaknya kelaparan. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang hidup berkecukupan. Karena tindakan ibunya itu, kulit Mus'ab jadi bersisik layaknya ular. Ada juga yang disiksa hingga dia kehilangan ingatannya dan tidak menyadari apa yang dibicarakannya sendiri. Dia adalah Suhaib bin Sinan.
Lain lagi dari golongan para budak yang diketahui masuk Islam, seperti Bilal, seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Lehernya diikat dengan tali, kemudian tali tersebut diberikan oleh anak-anak untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang perbukitan Mekah. Akibatnya, ikatan tersebut meninggalkan bekas di lehernya. Sang majikan juga selalu mengikatnya dan memukulnya dengan tongkat. Kadang ia dipaksa untuk duduk di bawah teriknya sinar matahari, tanpa diberi makan dan juga minum. Puncak dari penganiayaan Bilal saat dia dibawa keluar siang hari yang sangat panas. Kemudian dibawa ke tanah lapang yang berkerikil. Setelah itu, ia ditindih dengan batu besar pada bagian dadanya. Ketika itu, Umayyah berkata padanya, "Demi Allah, engkau akan tetap mengalami kondisi seperti ini sampai engkau mati atau berpaling dari ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Lata dan Uzza sendiri adalah berhala yang disembah oleh bangsa Arab. Meskipun dalam kondisi penuh akan siksaan, Bilal tetap pada keyakinannya dan dengan lantang berteriak, "Allah Maha Esa." Mereka terus menyiksa hingga Abu Bakar lewat dan melihat penganiayaan yang diterima oleh Bilal, membuat Abu Bakar membeli Bilal dengan harga yang begitu besar, kemudian membebaskannya dari status budaknya. Yang lebih parah, ada keluarga Ammar bin Yasir, mantan budak dari Bani Maksum yang telah merdeka. Dia, ayah, dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan. Kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal sering menyeret keluarga mereka dan dijemur di siang hari yang sangat panas dan terik. Yasir sang ayah meninggal dunia dalam siksaan tersebut, sedangkan ibunya Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak hingga meninggal dunia, menjadikan Sumayyah menjadi wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Siksaan dari orang tua Ammar tidak membuat kafir Quraisy berhenti. Mereka terus menyiksa Ammar, menjemurnya, meletakkan batu besar yang panas dan merah membara di atas dadanya, serta terkadang mencelupkan kepalanya ke dalam air. Kala itu, mereka berkata padanya, "Kami akan terus menyiksamu hingga kau mencaci Muhammad atau mengatakan sesuatu yang baik terhadap Lata dan Uzza." Dengan rasa yang sudah tidak dapat ia tahan lagi, dengan keadaan yang terpaksa, ia pun menyetujui yang dikatakan kaum Quraisy. Setelah kejadian itu, Ammar datang ke hadapan Rasulullah dengan menangis dan meminta maaf atas hal tersebut kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu turunlah ayat, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa." Quran Surah An-Nahl ayat 106. Selanjutnya ada Abu Fakiyah. Seperti tokoh Islam sebelumnya, dia juga dijemur oleh teriknya sinar matahari, ditindih menggunakan batu, hingga ia tidak dapat bergerak lagi. Ia dibiarkan dengan keadaan itu sampai hilang ingatan. Suatu kali kaum kafir Quraisy mengikat kakinya dengan tali, lalu menyeretnya, kemudian mencekiknya hingga mengira dia telah mati. Saat itu Abu Bakar datang untuk membelinya dan memerdekakannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Habab bin Al-Arad, budak milik Ummi Ammar binti Sibah. Dia disiksa oleh kaum musyrikin dengan aneka siksaan. Rambutnya dijambak, lehernya ditarik dengan kasar, lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Dengan kondisi demikian, tubuhnya terus ditarik sehingga api itu terpadamkan sendiri oleh lemak atau keringat yang jatuh dari punggungnya. Sedangkan dari kalangan budak perempuan, ada nama-nama seperti Sunaira, An-Nadia, dan Ummu Ubais yang masuk Islam. Mereka juga mendapatkan siksaan yang sama seperti yang telah disebutkan tadi. Ada juga budak perempuan milik Bani Mu'ammal, yaitu salah satu dari marga Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Khattab kala ia masih seorang musyrikin, dan di saat ia merasa bosan, dia berkata, "Aku tidak akan berhenti memukulmu kecuali aku telah bosan." Semua budak-budak wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap Bilal.
Kaum musyrikin juga pernah membungkus sahabat dengan kulit unta dan sapi, atau menggunakan baju besi dan dilempar ke atas tanah yang telah panas oleh teriknya matahari. Daftar para korban yang disiksa karena berada dalam agama Allah memiliki waktu yang amat panjang, dan kisah mereka amatlah mengharukan, berjuang atas nama agama Islam. Maka dalam periode itu, siapa saja orang yang telah memeluk Islam, maka tak ayal gerak-geriknya akan dihadang dan disakiti oleh kafir Quraisy.